Saudara, benarkah nanti akan ada dua pasang calon di Pilpres 2024? Kita bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Iya. Mas. Saya ingin ke Bang Burhan dulu, Bung Burhan. Hari ini ada pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Apa yang bisa Anda baca dari sini, Bung Burhan? Ya, kalau kita lihat manuver yang dilakukan oleh banyak elit, terutama belakangan ini, menurut saya pertemuan tersebut masih menunjukkan betapa liarnya politik elektoral kita. Jadi pertemuan bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang sebelumnya berada di luar pemerintahan. Dan ini menunjukkan sekali lagi betapa politik kita tidak didasarkan pada diferensiasi ideologis atau programatik. Jadi siapapun tokoh bisa bertemu dengan agenda satu, yaitu memenangkan pemilu tanpa diikat oleh kesamaan ideologis. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa politik kita itu dipenuhi oleh gimmick, oleh pertarungan yang bersifat personality, tanpa diikuti dengan gagasan yang memadai. Jadi sekali lagi ini tipikal politik Indonesia lama, ya, di mana pertarungan tidak diwarnai oleh perbedaan ide mengenai proposal kebijakan apa yang dibawa nanti, tetapi lebih bersifat gimmick. Tapi tunggu sebentar, Bung Burhan. Anda sepertinya menilai pertemuan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak seharusnya terjadi. Apa yang Anda maksudkan dari sini? Kalau seandainya ini kemudian terjadi, maka itu sebuah pertemuan atau sebuah peristiwa yang terkait dengan politik liar. Mungkin Anda bisa menerjemahkan soal itu? Saya tidak melihat semata-mata pertemuan antara Ganjar dan Anies. Saya melihat fenomena secara umum politik elektoral kita yang diwakili oleh para elit politik kita itu bisa bertemu, bisa berkoalisi dengan siapapun tanpa melihat apakah ideologi atau program dari masing-masing calon itu bisa disatukan atau tidak. Oh, seharusnya dilihat dulu gitu. Kalau kita melihat misalnya pengalaman di negara yang sistem kepartaiannya sudah mapan, itu koalisi tidak bisa dilakukan antar calon atau antar partai yang memiliki ideologi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat belakangan, kan Mas Anies itu punya semacam track record yang sebenarnya berbeda dengan seorang Ganjar Pranowo. Iya. Jadi mewakili dua aspirasi ideologis yang pada dasarnya juga berbeda. Tetapi dalam konteks Indonesia, keduanya bisa bertemu, bahkan bisa bersatu. Apa salah dengan pertemuan, Mas Burhan? Kan pertemuan mungkin tidak disengaja, kebetulan ini di UGM ya, tidak disengaja keduanya alumni UGM, lalu kemudian bertemu. Apakah itu kemudian Anda menilai bahwa ini sekedar gimmick dan secara politik harusnya tidak terjadi? Itu yang saya sebut tadi, karena politik elektoral kita tidak ditandai oleh diferensiasi ideologis, maka yang muncul adalah gimmick. Yang muncul adalah sesuatu yang kita kenal sebagai imageologi ya. Jadi yang ditampilkan adalah persepsi orang, bukan apa gagasannya itu. Nah kalau kita mengacu pada negara yang sistem partainya mapan, itu sulit untuk membayangkan dua tokoh yang berbeda secara ideologis itu bertemu bahkan bersatu. Jadi sulit membayangkan Donald Trump misalnya berkoalisi dengan Joe Biden. Tapi di Indonesia itu mungkin terjadi. Itu mungkin. Tapi kalau bertemu misalnya pada saat pertemuan yang tidak sengaja kan mungkin saja misalnya Donald Trump dengan Joe Biden misalnya. Oh ya biasa saja itu. Ya, tetapi kan tidak akan jadi berita seheboh di Indonesia. Kalau di Indonesia itu jadi heboh. Kalau di Amerika itu sesuatu yang biasa saja ketemu dalam sebuah forum, kemudian berdebat mengenai proposal kebijakan. Di Indonesia kan yang dibicarakan bukan apakah gagasan Anies atau Ganjar berbeda mengenai bagaimana portofolio Indonesia ke depan. Yang dibicarakan misalnya sesuatu yang remeh-temeh kan.
Oke, iya. bukan sesuatu yang substansial. Termasuk Nah, itu juga ketika lagi-lagi- pertemuan misalnya antara dua tokoh politik membicarakan tempe bacem, nasi goreng, itu pertemuan itu seharusnya tidak terjadi. Yang dibicarakan kan bukan idenya, yang dibicarakan adalah tempe bacemnya, opor ayamnya, ya kan? Itu lagi-lagi menunjukkan betapa politik kita itu sebenarnya jauh bahkan dibandingkan dengan pemilu tahun 55. Tahun 55 partai-partai dan elit politik bisa berjibaku, berkelahi dengan keras dari sisi ide ya dan gagasan. Iya. Mereka berbeda mengenai bagaimana membangun Indonesia ke depan. Nah, belakangan terutama sejak proporsional terbuka dan era pilpres secara langsung, itu proses diferensiasi ideologis antar partai mengalami proses peluruhan. Kalau istilah teknisnya namanya party de-alignment. Dan akibatnya media atau pengamat lebih suka bicara gimmick, membicarakan manuver elit bukan dari sisi substansi gagasan, tapi dari sisi remeh-temeh. Oke, nanti saya akan bicara soal itu. Apa bahayanya ketika ini semua bicaranya hanya hal yang remeh-temeh, tapi belakangan dulu. Saya ingin ke Bung Andreas Pereira. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Burhan? Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Yang mana dan kenapa? Ya, pertama karena memang kalau tidak semua partai artinya mengusung dengan pertimbangan-pertimbangan yang dalam arti bahwa lebih mengutamakan gimmick politik itu. Cuma memang kita berhadapan dengan realita publik ya yang menghendaki atau menyukai gimmick-gimmick politik tersebut. Gitu. Ya. Nah, kemudian harus ada kombinasi antara ide-ide yang akan dibawakan, hal-hal yang sifatnya ideologis, dan itu adalah bagian dari perjuangan dari PDI Perjuangan untuk menempatkan diri sebagai partai ideologis dan kemudian juga memajukan calonnya yang juga membawa misi-misi ideologis tadi gitu. Iya, Bung Andreas, mohon maaf saya potong. Tapi begini maksudnya, kalau pertemuannya tidak membahas hal-hal yang substansial, misalnya kemarin Pak Prabowo, nanti juga saya tanya ke Pak Bung Ferry, ketemu dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Bu Mega pada saat Lebaran lalu tidak membicarakan hal-hal yang substansial, hanya bicara soal makanan. Itu seharusnya itu bicara politik remeh-temeh, yang seharusnya bicara soal gagasan dan lain sebagainya. Anda setuju soal itu? Ya kenapa harus memaksakan untuk bicara hal-hal yang strategis di tengah situasi silaturahim seperti itu loh. Karena kita juga tahu bisa jadi juga di dalam pembicaraan itu ada hal yang di belakang dibicarakan serius, tapi kan ya suasana politiknya kan suasana pertemuan ini kan bukan suatu pertemuan yang mengarah pada serius, tapi ya politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang gitu, yang tidak semuanya tahu oleh publik, dalam arti bahwa kita tidak bisa melihat hanya pada panggung depan daripada pertemuan-pertemuan tersebut gitu. Pasti oleh karena itu belakangnya. Saya melihat bahwa hal-hal yang bersifat gimmick ya ini adalah realita yang kita hadapi sekarang gitu. Tetapi bagaimanapun di dalam perjuangan, di dalam pelaksanaan dari politik, tetap bagaimanapun kita harus mengedepankan misi-misi daripada misi partai melalui calon yang dikedepankan atau calon yang akan mereka yang akan dicalonkan ya dalam posisi membawa misi ideologis daripada apa yang diperjuangkan oleh partainya. Artinya pertemuan belakang layar atau panggung belakangnya nggak boleh diketahui oleh publik, karena ketika ditanya bicara apa Pak, Bu, bicara hanya tempe bacem, opor ayam, yang panggung belakang nggak boleh diketahui. Nanti saya kasih berikan kesempatan untuk menjawab, tapi saya ke Bung Ferry dulu. Betul seperti itu Bung Ferry? Ya, saya setuju Mas Andrea. Jadi memang pertama kalau buat Pak Prabowo Subianto kan memang belum memberikan jawaban seperti yang disampaikan oleh Mas Daniel tadi. Iya. Karena memang Pak Prabowo menganggap bahwa pemilu 2024 itu masih 2 tahun lagi dan belum menjadi prioritas atau urgensi bagi Prabowo dan Partai Gerindra. Masa belum jadi prioritas sih? Juni udah mulai proses loh, Bung Ferry. Bagi Pak Prabowo Subianto sendiri. Jadi kelihatan sekali Pak sudah keliling-keliling juga Pak Prabowo. Gini, justru menurut saya kemarin Pak Prabowo justru lebih konsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Oleh karena itu baru sekarang ini beliau baru punya kesempatan waktu yang cukup longgar untuk dia melakukan kunjungan kemarin ke Pak Jokowi, Bu Mega, dan ke beberapa tokoh serta ulama gitu. Iya, itu nggak ada kaitan sama Pilpres 2024?
menurut saya ya seperti yang tadi sampaikan Mas Andreas, kalau merasa bahwa sudah lama belum nggak pernah ketemu lagi, terutama dengan kalangan ulama dan beberapa tokoh-tokoh, ya mumpung ada waktu ya. Mumpung ada waktu. Oleh beliau. Jadi nggak pertanyaan saya belum terjawab nih. Itu menurut Anda tidak terkait dengan Pilpres 2024? Nah, yang kadang-kadang pertemuan biasa belum dijawab dalam juga konteks Idul Fitri, Mas. Jadi itu dianggap itu manuver politik, padahal kan sebenarnya itu silaturahim. Sebagai menteri datang ke presiden, kemudian datang ke Bu Mega. Anda menjelaskan tapi Anda tidak membantah gitulah ya? Memang nggak bisa dipaksakan juga untuk yang beliau-beliau itu harus bicara soal politik atau bicara soal 2024. Kalau memang yang dibicarain soal opor atau makanan, ya yang bisa disampaikan ya soal makanannya dulu gitu. Mungkin nanti kalau 6 bulan lagi itu ditanyain baru jawabnya juga agak lebih. Oke, lebih maju lagi soal politik. Iya. Saya ke Bung Burhan. Bung Burhan tadi saya simpulkan dari Bung Andreas, Bung Ferry. Ya ada panggung depan, ada panggung belakang. Kalau sekarang ya udah panggung depannya dulu. Panggung depannya tempe bacem, opor ayam, sambal goreng ati dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau nanti panggung belakangnya pasti ada. Tapi yang penting adalah gimmick untuk masyarakat karena disukai masyarakat. Komentar Anda semua soal ini. Begini, proposal kebijakan tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan itu bukan panggung belakang. Publik berhak tahu apa yang ditawarkan oleh para calon pemimpin nasional tentang Indonesia masa depan. Dari sisi ekonomi, dari sisi tantangan global, dari sisi politik, dari sisi hukum. Jadi ibarat calon pemimpin nasional, mereka itu ikan dalam akuarium. Kita harus lihat secara penuh plus minusnya, idenya, gagasannya. Kita kan nggak pernah mendengar tuh bagaimana gagasan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, termasuk Prabowo nggak pernah mendengar minimal dalam 2 pilpres terakhir. Karena kan belum deklarasi, kan nggak mungkin ketika belum deklarasi bicara soal pilpres, bisa bicara soal program presiden nanti, logikanya gimana, Bung Burhan? Ya kan nggak harus nunggu deklarasi, misalnya dalam banyak kesempatan, entah itu di konten-konten media sosial mereka, atau dalam seminar, kita kan berhak tahu bagaimana jika mereka mendapatkan amanah sebagai pemimpin nasional. Atau setidaknya tanpa harus menunggu sebagai amanah, kira-kira Indonesia ke depan itu apa yang dibayangkan oleh para tokoh itu. Kita nggak pernah mendengar loh. Nanti disindir-sindir dimarahin sama partainya kalau terlalu maju. Itu berarti partainya juga harus lebih terbuka untuk memberi kesempatan kepada kadernya. Kalau dicalonin, kalau enggak gimana? Malu dong. Atau belum tentu ada partai yang dukung. Kan saya bilang tadi, tidak harus menunggu janur kuning melengkung bahwa dia sebagai capres. Tanpa harus sebagai capres, mereka-mereka ini adalah pemimpin nasional hari ini. Jadi kita berhak tahu kira-kira bagaimana proposal mereka ke depan. Nah, pada titik itu bukan urusan panggung belakang. Nah, saya melihat ini memang, ini saya punya banyak paper sebenarnya sudah dimuat oleh Jurnal Electoral Studies, oleh Jurnal Democratization. Memang diferensiasi ideologis partai kita minimal sekali. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, itu nyaris tidak ada perbedaan. Tapi begini, logikanya saya bisa paham gini. Saya setuju dengan Anda, Bung Burhan. Tapi kan begini. Sedikit aja. Oke. Jadi yang membedakan satu partai, satu elit dengan elit yang lain cuma satu, yaitu urusan peran agama dalam politik. Justru di sini bahayanya. Kalau kita punya cuma satu diferensiasi ideologis, yaitu urusan agama, itu jadi bahan bakar politik identitas. Justru saya sedang mendorong rasionalisasi politik kita dengan cara para elit itu bicara terbuka apa proposal mereka buat Indonesia. Jangan disuguhi persoalan gimmick gitu. Nah, itu poin saya. Oke, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi masalahnya begini, ketika seseorang menyampaikan suatu program substantif, ideologis atau apapun ya, ketika bicara soal pembangunan Indonesia ke depan dan lain sebagainya, iya kalau ia ditunjuk sebagai capres oleh partai atau ada partai yang memilih dia. Katakanlah sudah punya partai, tapi partainya belum tentu menunjuk dia. Kalau nggak ditunjuk, kan malu, Bung Burhan. Nah, poin saya, orang seperti itu, ya orang seperti Mas Ganjar, orang seperti Ridwan Kamil, orang seperti Anies Baswedan,
itu patut kita tanya tentang proposal kebijakan tanpa harus secara resmi mendapatkan amanah sebagai calon presiden. Oke. Kan kita berhak tahu misalnya bagaimana para tokoh ini menyikapi utang luar negeri. Bagaimana para tokoh ini menghadapi perang dagang antara Amerika versus China. Kita kan berhak tahu. Betul. Jadi tanpa harus menjadi capres, kita berhak tahu bagaimana Dengan resiko dia mereka. kemudian tidak ditunjuk sebagai capres misalnya nanti. Lagi-lagi jawaban saya nggak bergeming dari tadi. Jadi isu capres itu kita berhak tahu isi kepala para calon pemimpin tanpa Oke. harus mereka secara resmi ditunjuk sebagai capres. Oke. Itu harus Itu dibiasakan, posisi saya. itu harus dibudayakan menurut Anda ya? Harus dibudayakan dari Oke, sekarang baik. biar kita tidak memilih kucing dalam karung. Bung Andreas, luar biasa. Oke, Bung Andreas. Jadi ini kita selama ini paradigmanya salah. Nunggu dulu deklarasi baru kemudian bicara program. Harusnya tidak, Bung Andreas. Saya tidak mewakili para Iya, ya, silakan. bakal Tapi pandangan Anda. capres. Karena pasti PDIP akan menyalonkan capres. Saya yakin juga Gerindra Ya. demikian. Saya tidak mewakili merepresentasikan para bakal capres karena belum capres juga. Betul, gitu kan. betul. Tapi setujukah Anda? Nggak perlu nunggu capres, substansinya, programnya, keluarin aja. Sebentar, Mas. Jadi ya saya memahami karena situasi politik kita itu berbeda gitu, dengan apa yang diharapkan oleh Mas Burhan tadi gitu. Karena tentu mereka juga harus berhitung dengan berbagai macam situasi dan sistem yang kita bangun saat Kalau nggak ini. dipilih gitu gitu kan. Maksud Anda seperti itu. Dunia dan situasi yang Mas Burhan ingin terjadi di Indonesia ini Iya. gitu. Nah, oleh karena itu ya saya kira mereka mempunyai hitungan-hitungan sendiri gitu. Tapi toh pada waktunya masyarakat akan tahu dan pasti perlu diketahui apa yang menjadi misi, apa yang menjadi visi mereka tentang bagaimana sebagai seorang pemimpin atau calon presiden ketika saatnya itu muncul di publik dan sesuai dengan tahapan-tahapan proses pemilu. Karena waktunya juga masih ada gitu. Saya mengerti apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, tapi mungkin itu di dunia yang lain gitu. Untuk di Indonesia saat ini. Baik, Bung Ferry, tanggapannya? Iya, yang lain juga adalah kita juga harus mencermati dari segi kepatutan ya. Lihat situasi kondisi masyarakat yang sekarang, di mana harga barang-barang lagi naik, mereka juga sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi segala macam. Jadi kalau tiba-tiba kita ngomongin capres, apalagi misalnya Pak Prabowo membicarakan soal hal-hal yang menyangkut 2024, rasanya juga kurang pas juga. Apa bahaya menurut Anda? Apa nggak pasnya menurut Anda, Bung Ferry? Ya, kita juga harus berempati kan, bahwa memang belum waktunya bicara. Kemudian kita lebih bagi Pak Prabowo, apalagi berempati pada siapa nih maksudnya? Ya, dengan masyarakat kan, kata masyarakat ini elit-elit ngomongin capres nggak mikirin kita gitu. Nah, Pak Prabowo dalam hal ini sebagai Menteri Pertahanan tentu berpandangan bahwa urgensinya sekarang prioritasnya adalah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah pasca dampak Rusia, Ukraina, perdagangan Amerika, perseteruan dengan China yang disampaikan itu oleh Mas Burhan. Jadi kira-kira masih kayak gitu. Jadi kita juga harus berempati dengan masyarakat juga. Baik, terakhir Bung Burhan. Jadi belum waktunya, takut nggak empati kepada masyarakat, belum waktunya, tunggu sabar pada waktunya. Silakan. Gini, tentu tidak se-hard news seperti yang dibayangkan tadi. Jadi yang saya ekspektasikan adalah misalnya ada persoalan inflasi akibat kenaikan harga minyak goreng. Kita tidak berharap misalnya para capres sekedar menunjukkan empati. Empati penting kepada warga yang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Kan belum ada capres, Bung Burhan. Tapi media atau kita perlu nanya bagaimana cara menyelesaikan persoalan sistemik terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Jadi bukan sekedar empatinya yang ditunjukkan, tapi kan ada persoalan nih, struktur pasar minyak goreng yang dikuasai oleh oligopoli. Bagaimana negara mengatasi masalah ini? Nah ini kan persoalan substantif nih. Kita nggak pernah mendengar nih bagaimana para pemimpin membicarakan struktur
pasal yang membuat isu kelangkaan minyak goreng ini terjadi. Karena hanya ada sekitar 8 atau 9 perusahaan besar yang menguasai minyak goreng, sementara minyak goreng dibutuhkan oleh ratusan juta Dan warga. sempat langka luar biasa. Sempat langka. Nah, kan pertanyaannya bukan sekedar tiba-tiba kita ngomong visi misi capres, tidak. Ada persoalan real yang dihadapi oleh publik. Tapi Kemudian bagaimana gini? media dan Gini, pengamat saya itu paham maksudnya. menanyakan secara substantif. Iya, bagaimana kalau itu ditunda? 2023 kan nanti setelah deklarasi ada. Setiap permasalahan pasti ditanyakan. Apa bedanya dengan sekarang lebih maju setahun? Kalau saya sedang berusaha untuk merasionalisasi politik kita. Jadi dengan cara membuka debat terkait dengan proposal kebijakan yang dibawa oleh siapapun yang kita anggap punya potensi sebagai calon pemimpin nasional, maka kita akan membicarakan ide atau gagasan. Nah, pada titik itu kita nggak perlu menunggu 2023. 2023 itu terlalu mepet dengan jadwal pemilu. Pemilunya aja 14 Februari 2024. Kenapa nggak dari sekarang kita sediakan forum atau apapun talk show yang dilakukan oleh televisi itu mengangkat isu substantif. Kalau isu ini tidak diangkat, saya khawatir kita ngomong soal gimmick loh. Ngomong soal opor ayam, ngomong soal misalnya Tempe bacem tadi. tempe bacem, atau ngomong misalnya sholat Idul Fitri. Iya. Sholat Idul Fitri penting. Tapi saya ingin tanya, Bung Burhan, Anda kan punya survei. Saya ingin tanya, adakah ada kepercayaan, saya nggak tahu ini benar atau tidak secara survei, orang yang pengen banget jadi presiden justru malah nggak jadi di Indonesia? Dari jauh-jauh Saya hari. tidak tahu persis ya. Ada Tapi banyak kan sekarang datanya- sudah saya mau jadi presiden, visi misi saya seperti ini, saya nggak usah sebutkan namanya, orang terkenal. Begini ya, saya kalau lihat dari data, orang seperti Pak SBY itu elektabilitasnya baru muncul November 2003. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum Pileg dan beberapa bulan sebelum Pilpres. Pak Jokowi itu mulai menyalip Pak Prabowo dan menempati peringkat pertama itu Oktober 2013. 8 bulan sebelum Pilpres, 6 bulan sebelum Pileg. Iya. Nah, jadi ada unsur memang dua pemimpin nasional yang muncul dalam Pilpres Dadakan. 2004 dan 2014 itu tidak lama sebelum Iya, Pilpres. betul. Tetapi kita kan tidak bisa mengacu pada pengalaman sebelumnya. Justru semakin cepat proses kontestasi ini kita mulai secara formal atau informal, itu malah membuka Betul. proses Iya. rasionalisasi politik. secara Meskipun cepat juga pula. harus dilihat juga secara survei, apakah orang Indonesia ini mayoritas nggak terlalu senang dengan orang yang terlalu narsis, misalnya seperti itu, mau jadi presiden dan lain sebagainya. Nanti saya tunggu survei terkait dengan itu, Mas Burhan. Jadi bisa menjawab. Kalau ternyata senang, berarti saya dukung apa yang kemudian Mas Burhan katakan. Dari jauh-jauh hari sudah harus menyampaikan visi misinya. Nggak, justru begini, Bung Aiman, yang sekarang elektabilitas yang muncul itu narsisme dalam bentuk lain pada dasarnya. narsis menggimik dan tempe bacem gitu ya. Malu-malu tapi mau. Kenapa nggak kita kita dorong supaya memperjelas saja? Iya, tapi pelan-pelan kan, maksudnya nggak langsung to the point. Tempe bacem dulu, opor ayam dulu dan lain sebagainya. Baik. Ya memang saya masih ada di dunia lain istilahnya, Mas. Oke, nanti saya akan tunggu mudah-mudahan ada surveinya karena kita ingin tahu juga apakah benar masyarakat Indonesia tidak senang tokoh-tokoh yang narsis. Meskipun awalnya mungkin sukai, tapi karena terlalu narsis nggak jadi suka. Benarkah Padahal seperti itu? yang muncul sekarang banyak kan narsis juga, tetapi memang narsismenya dibungkus secara baik. Oke, baik. Narsisnya beda ya, narsisnya halus, pelan-pelan. Narsisnya halus, pelan-pelan. Baik. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, dan juga Bung Andreas Pareira dari PDI Perjuangan, dan Bung Ferry Juliantono dari Partai Gerindra. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.